Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini soalnya teori ya, yang nomor 2 AB, dimana kita suruh menjelaskan tentang medan magnet dan hukum Biot-Savart. Oke. Apa yang dimaksud dengan medan magnet stabil? Berbicara tentang stabil, seperti di kelas ya, Pak ini juga sering ngomong kan, Pak Agus, bahwa stabil itu dapat terjadi ketika medan magnet memiliki nilai yang tidak fluktuatif, berarti itu memiliki besar dan arah yang akan tetap. Besar dan arah tetap per satuan waktu ya. Setiap waktunya dia akan tetap. Jadi mau dalam kondisi apapun, sevariatif apapun, berarti akan tetap sama nilainya per waktu. Oke. Untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, tentu ya, kita ada yang namanya magnet bumi. Bumi itu punya magnet ya di dalam alam. Itu biasanya setauku itu ada di lapisan inti. Tapi bukan yang dalam, yang agak inti luar. Oke. Selanjutnya ada yang biasa kita pakai ya, itu ada magnet permanen. Magnet permanen itu yang berbentuk U tuh. U, yang dimana kalau kita belah itu nanti bakal tetap utara selatannya tetap sama kalau kita belah. Oke, selanjutnya ada di motor DC. Ya, ini simpel sih. Lanjut ke hukum Biot-Savart. Oke. Untuk memudahkan, sebaiknya kita paham konsep dulu ya, bahwa rumus dari medan magnet itu mu0 kali H, dimana H-nya adalah I per 4πr kuadrat dl kali arahnya. Oke. Berarti ini mu0 kali I kali dl kali r per r kuadrat. Berarti dapat disimpulkan bahwa hukum Biot-Savart adalah bagaimana si medan magnet dapat dihasilkan dari sebuah arus yang mengalir dalam sebuah kawat ya. Kawatnya memiliki satuan panjang dl. Kita ambil partisinya berarti ya. Oke. Teorinya nggak perlu dihafal sebenarnya. Kalian perlu tahu jadi rumusnya aja. Misalkan cara simpelnya ya, supaya nggak lupa teorinya. Oke. Selanjutnya ada sekitar kawat lurus panjang. Untuk kawat lurus yang panjang itu berarti kan integralnya bakal menuju tahingga ya. Tahingga. Melalui proses itu nanti dapat dihasilkan bahwa B mu0I per 2πr. Ini sebenarnya sama ya, kayak dalam medan listrik ya. Kan biasanya kan gini ya, kali AR, dimana AR itu R per panjang R. Itu bakal sama kalau kita ngambil di kawat panjang. Sebenarnya mirip-mirip kalau kalian kalau kalian
tinjau kembali rumus medan listrik, itu pasti ada 1-2 yang mirip. 2PR. Oke, lanjut ke soal 2C ya. 2C kita ngambil bahwa di sini ada kawat lurus panjang. Kita pakai rumus yang dijelasin sebelumnya di 2B bahwa kita biasain nulis diketahui dulu ya. Ketahui I sama dengan 5 ampere. Jaraknya berarti R-nya itu 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan medan magnet. Oke, simpel ya. Berarti kita tinggal masukin rumus sebelumnya. Min 0I per 2PR. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 per 2pi kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat min 2. Kita coret-coret 2. Itu menghasilkan 10 pangkat min 6 ya per 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5. Oke, didapat WB per meter persegi atau Tesla ini satuannya. Oke, lanjut ke 2D. 2D di sini kita disuruh menghitung dari solenoid ya. Solenoid, dimana rumus solenoid itu terjadi dengan adanya sebuah lilitan, berarti adanya N ya. Adanya N sebesar 1000, panjang L sebesar sepanjang 50 cm, 50 kali 10 pangkat min 2 meter, 0,5 meter. Dengan I 2 ampere, dan yang ditanyakan adalah B, dimana rumus B nya itu min 0I per L kali N. Cukup beda ya sama yang sebelumnya, karena di sini lebih memperhatikan bahwa adanya lilitan. Oke, kita tinggal masukkan saja, berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 0,5 kalikan dengan 1000 lilitan, bahwa 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 4000 ya, 16pi kali 10 pangkat 10 pangkat min 4. Oke, didapatkan hasil bahwa sebesar 5,02655 mikrotesla, militesla, sorry. Lanjut ke bagian E. Untuk bagian E, kita diminta untuk mencari intensitas medan magnet ya. Medan magnet intensity, dimana diketahui bahwa arusnya sebesar 2 ampere searah dengan min AY. Anggaplah itu adalah bagian dari sirkuit besar. Oh ya, penting dicatat juga bahwa itu garis semita hingga ya. Berarti gambarnya kurang lebih
seperti ini. Ini arah Y, ini arah X, dan ini arah Z. Ada arus 2 ampere ke arah min AY. Garis semita hingga berarti ini hingga infinite ya. Untuk menjawab poin A, tentukan H di Oke, kita misalkan titik 2 di sini dan titik 3 di sini. Oke, berarti di sini ya. Untuk meninjau H, kita harus berpatokan dengan yang memiliki arusnya. Berarti memiliki sumbernya kan di sumbu Y. Kita dari titik 0,0,0 dan satu lagi ke infinite. Infinite ini anggap titiknya di infinite ya. Oke, di kelas Pak Arjon sempat bilang bahwa kita harus melihat itu searah arus. Berarti sudutnya tentu dong, yang langsung dari kita mata dari sini berjalan langsung ketemu dong, berarti di sini sudut θ 1. Dan berjalan lagi kita ketemu dong sudut di sini, berarti θ 2. Dimana untuk mencari H itu memiliki rumus I per pi R ya. Cos alpha 2 min cos alpha 1 A besi. Oke. Dapat nih bahwa ini titik 3 ya. Ini titik 2. Oke. Dapat bahwa dalam segitiga θ 2 itu seperti ini kurang lebih, dimana ininya 3 dan dimana sisi miringnya itu akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti ya, iya kan, karena titiknya di 2,3 ya. Oke, berarti ini akar 13, sehingga cos θ 2 itu memiliki nilai 3 per akar 13. Untuk cos 1 berarti kan kurang lebih gini ya, dimana dari sini ke sini. Berarti kan ini karena ini tak hingga, itu bisa dibilang kita hampir lurus, hampir seperti ini, berlurus. Hampir menjadi sebuah garis lurus, namun karena arahnya berlawanan dengan arusnya kan ke kiri ya, sementara sudutnya ke kanan. Ini kan ke kanan nih. Oke, jadi tetanya itu sebesar 180 derajat. Oke, dimana cos 180 derajat itu min 1 ya. Oke, tinggal masukkan saja bahwa
I nya 2 ampere per 4 pi. R nya itu, oh ya, R nya belum disari ya, Sara Sembuye, dan titiknya ada di sini. Berarti untuk R nya tentu dong, berarti ini ada 2,3,0. Jarak yang dimaksud bukan jarak yang ini, melainkan jarak titik terpendek ke sumbu arus, dimana yang terpendek kan berarti tegak lurus ya, berarti 0,3,0, sehingga R nya itu 0,3,0 dikurang 0,3,0, mana ini 2,0,0, sehingga R nya adalah 2 kuadrat sama dengan 2. Oke, masuk ke sini 2 kali 3 per akar 13 min 1 apsi, dimana apsinya juga bisa kita ubah ya. Apsi itu bisa diubah dari arah arus dikalikan dengan arah AR ya, dimana arah arusnya itu min AY dan AR itu tadi berapa? 2,0,0 ya. Kita pakai yang namanya determinan ya, IJK, terus ini untuk AY dan ini untuk AR ya. Dimana didapatkan bahwa sisa I kali J doang kan, berarti 0 kali 0 min 1 kali 2 min 2 per, oh ya ini min karena min AY ya tadi ya, jadi plus 2 sehingga H sama dengan 4 pi kali 2 3 per akar 13 tambah 1 biasanya kan kalau untuk AR itu kan R per panjangnya ya, berarti ini juga sama. Untuk apsi berarti psi per panjangnya, berarti 2 per panjangnya. Ini kan perkalian I dan J, berarti hasilnya K ya, atau enggak AZ, dimana berarti ini kita bisa coret dong, sehingga hasilnya hanya, ini juga bisa kita coret, 1 per 4 pi 3 per akar 13 per 1 dalam arah AZ. Didapatkan bahwa 0,1458 arah AZ. Ini ampere ya, ampere per meter. Lanjut ke 2E. 2E mirip-mirip ya sama yang tadi, cuman titiknya doang yang berbeda ya. Kita gambar dulu seperti biasa, gambar sebuah garis XYZ, dimana ada sebuah filamen 2 ampere searah min AY. Ini 3, misalkan ini 3, misalkan 12 nya jauh ya, 12 nya jauh di sana, misalkan ini min 4 12 turun ke bawah, berarti di sini ya, misalkan di sini
seperti biasa kita tarik garis ke sini sama tarik garis ke tahingga ya. Kita anggap ini tahingga. Oke. Apa yang perlu lakukan? Seperti biasa. Terlalu banyak yang ngomong seperti biasa sepertinya. Oke, tinjau dulu sudutnya di mana. Dari arah sini. Sama di sini, theta 1 dan sama juga di sini, theta 2. Untuk theta 1 itu tetanya mirip kayak tadi. Kenapa mirip? Bukan mirip, sama kayak tadi, sebesar 180 derajat. Kenapa mirip? Karena ya, lihat aja gambarnya. Coba kita lihat. Ini di arah yang sama terhadap sumbu Y, dan ini juga terhadap sumbu Y. Persis. Nggak ada perubahan. Oke, jadi ini kita bisa bilang min 1. Untuk cos theta 2 kita tinjau segitiga yang ini. Kita dapat dari segitiga ini, segitiga dengan panjang 12. Ini 12 ya. Ini 3,12, min 4. Berarti sisi mirnya itu ada di akar 3 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 4 kuadrat, mana memiliki hasil akar 169 ya, berarti 13. Oke, cos theta 2 memiliki hasil 12/13. Masukkan saja ke rumus H seperti biasa tadi, I per 4 pi rho ya, 4 pi r cos theta 2 min cos theta 1 A C, mana I nya 2, 4 pi R nya berapa? R nya pakai jarak terpendek, koma min 4 dikurang dengan 0,12,0. Hasilnya adalah 3, min 4 ya. Sehingga panjang R nya itu adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 5 ya. 5 12/13 min 1 apa sih? Apa sih kita ubah dengan cara AI cross AR ya, dimana AI nya itu adalah AY min AY, dan AR ya itu adalah AR tadi 3,0, min 4, sehingga hasil APSI itu sama dengan IJK 0 min 1 0 dan 3 0 min 4. Kita determinankan saja. J kali K itu menghasilkan I dengan 4I, dan I kali J menghasilkan K ya. K per panjangnya, panjang APSI. Oke, berarti 2 per 4 pi 5, 12/13 tambah 1 4. Kita ubah, jangan I ya, kita ubah jadi AX min mungkin sepertinya tadi terlalu cepat ya untuk penentuan 4i dan min 3k. Itu didapat dari determinan. Kita telah satu persatu, J dan K, I dan J, atau I dan K. Min 1 0, 0 min 4, determinannya berapa?
kali silang aja, 4 min 0, 4 ya. Jangan lupa bahwa ada sifat yang namanya I cross dengan J itu menghasilkan K dan sebagainya. J menghasilkan K, K dengan I menghasilkan J, dan J kalikan dengan K menghasilkan I. Seperti loop aja ya, I ke J K, K ke I J, gitu-gitulah. Semoga paham. Oke. Lanjut. Determinan dari I dan J. 0, min 1, 3, 0. 0, min 3. Positif 3 ya, sorry. Ini positif berarti. Positif 3. 3 AZ per panjangnya 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 2 per 4 pi kali 5 kali 25 per 13 kali 4 AX plus 3 AZ per 5 ya. Oh ya, untuk IK nya belum dikasih tahu ya. Determinan IK 0, 3, 0, min 4. Berarti kan tetap 0 ya. 0 kali min 4 min 0 kali 3 sama dengan 0. Oke, dicoret jadi 5, dicoret, habis. Hasilkan nilai sebesar 1 per 26. Oke, ini coret ya, 2. Sorry. Yang ini maksudnya 1 per 26 pi 4 AX plus 3 AZ. Oke, hasil akhir telah didapatkan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk nomor 3 itu ada 2 soal ya, 3F dan 3G. Dimana 3F kita disuruh menjelaskan apa itu hukum ampere dan aplikasinya. Oke, hukum ampere itu memiliki rumus seperti integral tertutup dari intensitas medan magnet dikalikan dengan sepanjang apa gitu lintasannya, menghasilkan arus tertutup. Berarti pengertiannya adalah sebuah integral garis ya ini, dari si H ini, intensitas medan magnet dalam lingkup tertutup yang menghasilkan nilai arus total atau I enclosed. Oke, lanjut ke soal yang G. Soal G ini sebenarnya udah ada di catatan minggu tenang, dimana kita suruh nentuin masing-masing H dalam bidang koaksial. Koaksial tulisannya nggak gini, koaksial. Oke. Untuk rho kurang dari A, berarti kan kita meninjau bagian dalam banget ya, bagian dalam dari sebuah bidang. Nanti kita ninjau yang ini, dalam banget. Oke, di mana berarti kita masih kurang dari konduktor dong, sehingga bergantung banget sama yang namanya panjang si A tersebut.
sehingga dapat dibilang untuk rho kurang dari A itu memiliki H sebesar I per 2pi A kuadrat dikalikan dengan panjang jari-jari itu sendiri. Oke. Untuk di tengah-tengah, A kurang dari rho kurang dari B, berarti hanya terpengaruh oleh konduktor yang ini ya, konduktor yang pertama. Aduh, ada ininya nggak sih? Mana sih? Nih, oleh konduktor yang ini, yang merah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Hapsinya itu hanya sebatas 2pi rho. B kurang dari rho kurang dari C. B kurang dari rho kurang dari C berarti titik bebas ya, titik bebas ke lingkaran hampir terluar ya. Tentu dong, berarti kita bakal ngebawa-bawa ini, ngebawa-bawa I per 2pi rho tentu. Dan kita bakal mengurangi dengan konduktor luar, karena kan pengaruhnya ada dua ya, pengaruh di daerah B dan daerah di C, bakal kita kurangi. Untuk pembuktiannya mungkin bisa lebih jelasnya di ini ya, di rangkuman Bapak, karena kalau diturunin di sini mungkin bakal terlalu panjang. Ini salah. Intinya konsep dasarnya mah seperti itu. Jadi karena ada dua konduktor yang bekerja ya, jadi saling mengurangi gitu sih. Oke, yang paling terakhir itu ketika rho nya lebih besar dari C. Oleh lingkaran dalam banget yang dari A, yang dari ini ya, dari yang saya kotakin itu kan memiliki pengaruh ya, sementara C kan di luar dari bidang koaksialnya, sehingga udah di luar jangkauan konduktor dong berarti. Jadi simpelnya itu tinggal I total 1 kurangi I total 2, dimana ini memiliki nilai yang sama. I total dari lingkaran dalam dan I total dari lingkaran terluar ya. Oke, nilainya sama sehingga menghasilkan 0. Dalam bentuk grafik kurang lebih seperti ini. Ini A, ini B. Ini I per ini I per 2pi A.
sebenarnya make sense juga kan. Ketika kalian nih deket sama yang namanya sumber arus, sumber panas deh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian berada di dekat sumber panas, tentu dong kalian akan merasa yang namanya hangat ya. Ketika kalian jauh, wah tentu dong kalian gak akan berasa yang namanya kompor tadi. Misalkan ini kompor ya, sama halnya dengan konduktor di sini. Ketika yang ditinjau itu berada jauh dari muatan konduktor tersebut, pasti nggak akan berasa dong, dan akan mendekati nilai yang namanya 0. Nggak akan memiliki pengaruh apapun. Mungkin itu saja sih untuk konsep dasarnya.